Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hikmatul Fadila Sianipar SPD MSc di mata kuliah Probabilitas dan Statistik. Kali ini materi kita yaitu tentang tes hipotesis tentang mean dan proporsi, dan kemudian dilanjutkan dengan estimasi dan pengujian hipotesis. Oke, yang pertama kita awali dengan pengertian hipotesis terlebih dahulu. Jadi hipotesis itu ialah suatu pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan diuji. Nah, kalau hipotesis testing ataupun tes hipotesis yaitu suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima ataupun ditolak. Nah, ada 5 langkah untuk pengujian hipotesis. Yang pertama, kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0 dan HA itu maksudnya itu hipotesis awal dan hipotesis akhir. Dan menentukan nilai kritisnya, alfa ataupun DF. Dan kemudian kita menentukan nilai hitung ataupun nilai statistik. Kemudian kita pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir dapat kita simpulkan, yaitu membuat kesimpulan. Ini ada 2 tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama ada tipe 1 error, yaitu besarnya probabilitas menolak hipotesis yang benar. Besarnya kesalahan tipe 1 adalah alfa. Nah, kalau yang tipe 2 error, besarnya probabilitas menerima hipotesis yang salah. Besarnya kesalahan tipe 2 adalah 1 kurang alfa sama dengan beta. Kemudian pengujian 2 sisi dan pengujian 1 sisi. Nah, kalau pengujian 2 sisi itu biasa disebut dengan two-tail, itu digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan. Nah, kalau pengujian 1 sisi atau biasa one-tail digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar dengan lambang seperti itu ataupun lebih kecil. Nah, kalau untuk menentukan rumusan hipotesis, yang pertama, rumusan hipotesis terdiri dari H0 dan HA atau hipotesis. H0 itu biasanya hipotesis observasi, hipotesis awal. Kalau HA itu hipotesis alternatif. Jika tidak dapat hipotesis observasinya, maka kita buat lagi alternatifnya hipotesis. Dan kemudian itu rumusan hipotesis pada H0 dan HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesisnya. Dan yang terakhir, beberapa kemungkinan rumusan hipotesis menggunakan tanda matematis sebagai berikut. Misalnya tuh kalau misalnya hipotesis observasi, kita bisa buat dengan sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan, lebih dari, dan hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Nah, kalau cara menentukan nilai kritis itu, yang pertama kita perhatikan dulu tingkat signifikansinya atau alfa yang digunakan. Biasanya itu di soal ataupun di suatu masalah itu dikasih tahu tingkat signifikansinya atau nilai alfanya. Biasanya itu ada 1%, 5%, dan 10%, itu yang paling sering digunakan. Nah, kalau untuk pengujian 2 sisi, gunakan alfa per 2. Dan untuk pengujian 1 sisi, gunakan hanya alfa saja. Banyaknya sampel ataupun N digunakan untuk menentukan degree of freedom. Kalau satu sampel, degree of freedom-nya N dikurang 1, jadi banyak sampel dikurang 1. Kalau 2 sampel itu, degree of freedom-nya itu N1 tambah N2 kurang 2. Berarti banyak sampel pertama ditambah banyak sampel kedua dikurang dengan 2. Nah, nilai kritis itu ditentukan dengan menggunakan tabel T ataupun tabel Z. Jadi kita lihat, kemudian kita lihat di tabel T atau tabel Z-nya, nilai kritisnya apa. Nah, kalau nilai hitung itu, kita dapat hitung secara manual ataupun menggunakan komputer. Bisa dengan aplikasi SPSS dan lainnya.
Dan kalau untuk menentukan keputusan, yaitu dengan membandingkan antara nilai hitung dengan nilai kritis. Jika T hitung lebih dari T kritis, maka keputusan menolak H0. Sebaliknya juga, kalau misalnya T hitungnya kurang dari T kritis, maka menerima H0. Atau menggunakan gambar kurva distribusi normal. Jika nilai hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya menolak H0, dan sebaliknya. Dan jika nilai hitungnya berada pada daerah penerimaan H0, maka keputusannya adalah menerima H0. Nah, ini dia ada gambar kurva distribusi normal dengan pengujian dua sisi, tergantung di mana letak ya. Kalau pakai kita satu sisi, ini dengan sisi kanan, ini kalau pengujian satu sisi dengan sisi kiri. Nah, kalau kesimpulan, cara mencari kesimpulannya dari telah kita tadi cari, kesimpulannya itu dibuat berdasarkan keputusan dengan memperhatikan rumusan hipotesis. Nah, contoh membuat hipotesis nih, yang pertama, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa upah rata-rata per minggu karyawannya adalah 180.000. Ataupun bisa juga dengan membuat rumusan hipotesis, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa upah rata-rata per minggu karyawannya lebih dari 180.000. Dan yang ketiga, di sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa upah rata-rata per minggu karyawannya kurang dari 180.000. Kalau untuk skripsi kalian nanti mungkin bisa juga dengan sebuah perusahaan listrik menyatakan bahwa pemakaian energi listrik per minggu adalah berapa gitu, ataupun lebih dari segini atau kurang dari segini. Jadi kita bisa membuat rumusan hipotesis kita. Kita masuk ke uji hipotesis rata-rata. Yang pertama, rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis. Yang kedua itu ada beda dua rata-rata untuk data independen ataupun sampel besar. Yang ketiga ada beda dua rata-rata untuk data independen dengan sampel kecil. Dan yang keempat itu ada beda dua rata-rata untuk data observasi yang berpasangan ataupun paired observation. Nah, kalau di uji hipotesis beda dua rata-rata di sampel independen itu tujuannya ialah untuk menguji hipotesis ataupun dugaan tentang perbedaan dua rata-rata populasi. Kemudian uji beda dua rata-rata populasi dengan DF-nya yaitu N1 tambah N2 dikurang 2 itu kurang dari 30 disebut sampel kecil. Dan kemudian pengujiannya itu kita lakukan menggunakan distribusi tabel T. Nah, kalau uji beda dua rata-rata populasi dengan DF-nya N1 tambah N2 dikurang 2 itu lebih dari ataupun sama dengan 30, itu kita sebut dengan sampel besar. Pengujiannya dilakukan menggunakan tabel distribusi Z. Nah, kalau prosedur pengujian hipotesis beda dua rata-rata, analisisnya yang pertama, kita rumusan dulu hipotesisnya. Kita pilih dulu H0-nya. H0-nya itu sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Ataupun dengan hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Kemudian kita cari nilai kritisnya dengan cari di tabel T atau tabel Z. Seperti tadi ini menggunakan sampel kecil atau sampel besar. Kalau sampel kecil kita gunakan tabel T, kalau sampel besar kita gunakan tabel Z. Kemudian nilai hitungnya kita boleh menggunakan cari dengan manual ataupun komputer hitungnya. Kemudian kita cari keputusannya. H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolutnya. Dengan sebaliknya H0 itu diterima jika nilai hitung absolutnya
kurang daripada nilai tabel absolutnya. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari rumusan hipotesis. Kita kembali lagi ke rumusan hipotesisnya. Kalau ditolak berarti alternatif yang diambil. Kalau misalnya H0-nya diterima berarti observasinya yang diterima gitu. Kalau ini adalah rumus menentukan nilai hitung. Kalau dengan sampel kecil, kemudian ini ada rumus menentukan nilai hitung dengan sampel besar. Nah, kemudian kita masuk ke uji hipotesis beda dua rata-rata, yaitu observasi berpasangan. Yaitu tujuannya untuk menguji hipotesis ataupun dugaan tentang beda dua rata-rata populasi dengan sampel yang sama ataupun berpasangan. Kemudian pokok dari pengujian ini ada menguji apakah terdapat beda ataupun difference antara rata-rata populasi yang belum diberi perlakuan ataupun treatment dengan yang telah diberi perlakuan ataupun treatment. Cara menganalisisnya, yang pertama kita buat dulu rumusan hipotesisnya. D-nya itu sama dengan 0 ataupun kurang dari sama dengan 0 ataupun lebih dari sama dengan 0. Dengan hipotesis alternatifnya D-nya tidak sama dengan 0 ataupun lebih dari 0 ataupun D kurang dari 0. Nah, nilai kritisnya kita tentukan menggunakan tabel. Kemudian nilai hitungnya hitung dengan rumus. Kalau keputusannya sama dengan yang sebelumnya, H0 itu ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolutnya. Sebaliknya juga. Dan kita dapat mengambil kesimpulan. Berikut adalah rumus menentukan nilai hitungnya. Oke, kemudian kita masuk ke uji hipotesis proporsi populasi. Yaitu tujuannya untuk menguji hipotesis ataupun dugaan terhadap proporsi populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari suatu sampel. Nah, pengujian hipotesis proporsi populasi menggunakan distribusi Z. Dengan demikian, kita tidak perlu memperhatikan degree of freedom-nya. Sudah pasti kalau uji hipotesis proporsi populasi itu kita dengan tabel Z ya, tidak dengan tabel T lagi. Jadi kita nggak perlu lagi degree of freedom-nya berapa. Kemudian cara prosedur pengujian hipotesis proporsi populasi. Cara menganalisisnya yang pertama sama rumusan hipotesisnya itu V sama dengan ataupun V kurang dari sama dengan atau V ataupun V lebih dari sama dengan. Dan hipotesis alternatifnya V tidak sama dengan, V lebih dari ataupun V kurang dari. Nilai kritisnya ditentukan menggunakan tabel, nilai hitungnya hitung dengan rumus, dan kemudian keputusannya H0 ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolut dan sebaliknya. Dan kemudian kita dapat menyimpulkan dengan melihat rumusannya dari keputusan tersebut. Berikut adalah rumus menentukan nilai hitungnya. Nah, kalau uji hipotesis beda dua proporsi populasi, itu tujuannya untuk menguji hipotesis ataupun dugaan terhadap beda dua proporsi populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Pengujian hipotesis proporsi populasi menggunakan distribusi Z. Dengan demikian, kita tidak perlu memperhatikan degree of freedom-nya. Kalau prosedur pengujian hipotesis beda dua proporsi populasi dengan analisis, yang pertama itu kita buat dulu rumusan hipotesisnya. Hipotesis observasinya itu V1 sama dengan V2. Kemudian V1 kurang dari atau sama dengan V2. Kemudian ataupun V1 lebih dari sama dengan V2. Nilai kritisnya dengan menggunakan tabel Z, kemudian nilai hitung dengan rumus yang akan dikasih setelah ini, dan keputusannya sama, tetap sama. H0 itu ditolak jika nilai hitung absolut lebih besar daripada nilai tabel absolutnya, dan sebaliknya. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari keputusan tersebut dengan melihat rumusan hipotesis. Ini adalah rumus menentukan nilai hitungnya. Oke.
Sudah habis materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp group ataupun di e-learning, di komen YouTube ini juga boleh. Mohon maaf saya jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.